Selamat datang di Pradita Learning Circle. Boleh dong tepuk tangannya buat Pradita. Hari ini kita mau ngapain sih, Fer? Ada yang tahu nggak nih kita hari ini mau ngapain? Diem semua. Jangan tawa doang. Ayo. Kamu, hari ini kita mau ngapain? Ayo, mau ngapain? Kayak seminar gitu kan, seminar. Benar, tapi bukan seminar. Kalau seminar tuh kan serius banget. Iya. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Temanya apa, Fer? Jadi temanya itu hari ini kita adalah The Evolution of Profession in Modern Era. Boleh tepuk Tepuk tangannya. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang evolusi pekerjaan. Mulai dari dulu mungkin pekerjaan yang terkenal apa? Dulu cita-cita orang jadi dokter, Iya. jadi guru. Benar, jadi Dulu guru. gue cita-citanya jadi pramugari, Ya, tapi kalau- ya berhubung pendek ya. Iya. Nggak. Kalau gue jadi dokter, tapi nggak kecapai. Nah, kalau sekarang ditanyain anak-anak cita-citanya jadi apa sih? Nih, Iya. Jadi Atta Halilintar. Atta Halilintar. Bisa Jadi jadi YouTuber, artis. bisa jadi ya. Iya, semua. Sekarang udah berubah karena kemajuan teknologi itu sendiri. Ya, Nah, betul. ada yang tahu nggak nih hari ini pembicaranya siapa? Iya. Yang Ada yang bisa tahu? jawab dapat rumah. Ada yang tahu? Mungkin nih Sharon tahu. Bentar Ci, aku lihat dulu. Nyontek dulu. Kontak dulu. Siapa pembicaranya? Lama sekali ini. Contekannya belum keluar. Iya, belum keluar contekannya. Nih, gue dari sisi sini deh. Iya, coba. Kamu tahu nggak pembicaranya hari ini siapa? Kalau kamu nggak tahu nggak dapat rumah. Iya. Namanya lupa, cuma co-founder Agate sama Rina Kalopau ya. Wih, tepuk Tangan dong. Kamu kok taunya Klaupau? Iya. Oh. Aduh, kamu inget. Kamu main game juga? Main game apa? Macam-macam sih. Yang paling disuka hati. Selain mainin perasaan. Iya. Game online ya? Iya. Kalau game online sih sekarang paling Grand Blue Fantasy sama Apex Seven. Oh, apa itu? Gak tahu. Oh aja kita. Saya cuma tahu Call of Duty ya. Iya, Call of Duty aja setiap hari main itu. Jadi nggak perlu lama-lama Iya. lagi nih Fer, kita panggilin pembicaranya. Kak- Siapa yang paling pertama? Kak Shady boleh silakan untuk Kak Klaupau juga boleh. iya, boleh. Oke, kita langsung masuk aja nih ya. Kakak Sheni sama Kak Laupau, mungkin dari masing-masing kakak boleh nih diceritain sedikit tentang riwayatnya tuh gimana gitu loh. Dari mungkin aku persilakan untuk dari Kak Sheni dulu, boleh sharing-sharing nih, mungkin cerita-cerita gimana seperti itu. Oke, thank you buat kesempatannya. Jadi riwayat susah juga ya. Jadi saya Sheni dulu kuliahnya karena ini di kampus gitu ya, kuliahnya dulu kuliah informatika. Jadi dulunya programmer, suka coding tapi kurang berbakat, jadinya udah nggak coding lagi. Cuman dulu 2009 kebetulan ketemu sama teman-teman yang punya interest yang sama di bidang game. Jadi waktu itu awalnya banget sih diajakin, ada kompetisi bikin game loh gitu. Mau ikut nggak gitu? Oh mau gitu. Beneran loh ini bukan kompetisi main game, ini bikin game gitu. Oh iya jadi ya terus karena emang dari dulu juga punya cita-cita pengen bikin game sendiri gitu kan. Nah singkat cerita bermulai dari kompetisi itu jadinya kita ngerasa bahwa kenapa kalau kita nggak seriusin lagi aja ini jadi usaha gitu. Jadinya akhirnya kita bangunlah si Agate ini di tahun 2009 gitu sih. Terus sampai sekarang puji syukur masih bertahan company-nya dan terus growing dan juga udah lumayan dikenal juga sih. Mungkin di sini kalau belum tahu ya sekalian promosi jadinya. Kayak gitu. Mungkin gitu aja sih. Oke, tepuk tangan teman-teman buat Kak Sheni. Nah selanjutnya dari Kak Laupau nih, gimana? Halo semuanya, jadi aku Klaupau, terus kalau ya sama sharing ya, jadi kayak awalnya itu aku kuliah emang dulu jurusannya adalah pendidikan bahasa Inggris, dimana emang pendidikan namanya juga pendidikan ya, harusnya emang waktu kuliah itu dididik untuk jadi guru dan guru bahasa Inggris gitu, tapi pas seiring berjalannya kuliah gitu udah sampai pertengahan semester 5, semester 6 itu kan udah banyak praktek-praktek ngajar gitu kan.
kok aku nggak suka gitu, kayak entah kenapa kok ngerasa aku nggak di sini gitu. Emang aku juga abis itu emang suka main gitu kan, waktu itu sering ke warnet juga, bolos kuliah ke warnet gitu kan. Jangan ditiru Dulu, ya. Tapi itu jatah bolos waktu itu ya. Oke. Jatah bolos gitu kan pakai itu. Nah, terus abis itu sebenarnya setelah akhirnya aku dengan kerja apa ya namanya, kayak selesaiin benar-benar berusaha demi orang tua juga. Terus akhirnya berhasil selesai. Abis itu kayak ibaratnya mau kerja nih, udah pengen di game sebenarnya, cuman itu konflik lagi tuh sama orang tua, dimarahin lah gini-gini, ngapain kamu kerja di game. Nah terus entah kenapa udah sempet lupain tuh, pokoknya entah kenapa tuh aku bisa kerja di game itu juga sebenarnya aku bilang tuh mujizat juga sih. Udah kayak ibaratnya kamu udah ditetapin di suatu tempat tuh nggak bakal dibelokin lagi. Emang gitu. Udah jalannya kayak udah gitu jalannya ke kali situ, akhirnya ke situ lagi. Dan orang tua lama kelamaan awalnya juga nggak setuju, lama-lama sekarang emang udah didukung 100%. Udah di proof lah. Iya. Diizinkan. Dan sekarang emang sekarang sebagai emang live streamer juga, suka main game gitu juga, dan sambil di salah satu tim esports di Bigatron Esports. Ya, sebagai production. Oke. Oke. Nah itu penjelasan singkat ya dari Kak Sheni dan Kak Klaupau. Mungkin Vero ada yang mau nambahin? Oh iya, untuk Kak Sheni, mungkin tadi kakak ada sebutin nih tentang Agate. Mungkin beberapa teman-teman ada yang udah pernah dengar Agate? Udah ya? Nah mungkin aku boleh minta di-sharingkan lagi nih sedikit tentang Agate. Itu apa sih gitu Kak? Ya. Jadi tadi survei singkatnya, jadi ada yang tahu? Ada yang tahu, ada yang tahu ternyata. Ada yang tahu Agate? Tahu. Apa? Nganggu aja. Oh oke, Iya. ya benar, nggak salah. Ya oke. Berarti tahu ya, Ada yang udah tahu. di proof berarti. Oh, ya, oke. Jadi tadi pertanyaan apa? Agate itu apa? Jadi gitu ya? boleh di-sharingin lagi aja. Jadi Agate itu kakak kira-kira ada apa aja game-gamenya seperti itu. Boleh di-sharingin aja nih ke teman-teman biar lebih jelas juga. Boleh sekalian dipromosikan juga. Karena sebenarnya kan mungkin kita tahu gamenya itu, tapi kita nggak tahu siapa sih orang di balik game Betul. itu. Mungkin selama ini kita sering mainin kayak Iya. Call of Duty nih. Kalau Iya. misalnya gue ditanya Call of Duty dari siapa ya nggak tahu, Nggak tahu, gitu. heeh. Kayak gitu sih. Iya. Iya. Jadi Agate itu tadi berdirinya tahun 2009 ya, jadi udah lumayan lama, udah 10 tahun. Terus kita memang misinya tuh dari awal ketika co-foundernya ini memulai Agate ini, kita misinya adalah mau memberikan kebahagiaan ke orang banyak melalui games. Iya. Nah kebahagiaannya ini tuh kita sebutnya long term happiness gitu, jadi nggak cuman sekedar happiness yang lu main game terus lu happy gitu. Maksudnya apa? Jadi ternyata tuh ada risetnya, happiness itu ternyata ada 3 level. Jadi level yang pertama itu pleasure. Pleasure itu adalah ketika kita main game misalnya Candy Crush gitu ya, ketika kita berhasil matching gitu, terus ada cing 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 cing, kita Iya. happy gitu ya. Jadi itu pleasure. Makanya kita bikin games untuk di mobile, jadi bisa di-download, dicari Agate, di situ ada banyak games kita yang memang tujuannya tadi untuk membuat orang happy gitu ya. Terus yang kedua adalah passion. Passion ini dimana orang itu menjalankan kehidupannya sehari-hari itu gimana mereka bisa menjadi lebih bahagia ketika menjalankan itu dengan dibantu oleh gamification. Jadi kita ada membuat produk-produk seperti namanya Levio, itu adalah platform untuk karyawan itu bisa belajar di situ dengan jauh lebih menyenangkan. Ada avatarnya di situ. Terus kalau lu belajar tentang misalnya kan kalau di perusahaan besar kan ada modul-modul pembelajaran yang harus dijalanin gitu ya. Ketika dia udah belajar nanti karakternya tuh bertumbuh gitu. Jadi lebih ada sense of gratification lah gitu ketika belajar. Terus level ketiga adalah purpose, di mana orang itu akan menjadi lebih bahagia in the long run ketika dia mempunyai tujuan hidup yang jelas di hidupnya. Ini maksudnya gimana? Jadi kita contohnya adalah mekanisme-mekanisme di game kita itu kita ingin membuat komunitas kita itu saling mensupport satu sama lain. Jadi bukannya berarti misalnya kayak winners takes all gitu sih. Jadi aku harus bunuh kamu supaya aku bisa mengalahkan menguasai game ini. Instead of begitu, kita saling kerjasama untuk bisa mencapai the greater good gitu sih. Jadi seperti itu mungkin kalau dari misinya. Nah terus kalau games-games kita yang lagi hot di belakangan itu mungkin untuk cewek-cewek ya. Jadi kita ada game namanya Chayo Stories. Ini judulnya akan ganti, cuman sekarang di Play Store judulnya masih Chayo Stories. Bisa dimainkan di situ. Kita baru ada cerita-cerita yang baru juga, cerita horor. Jadi nggak cuma cerita cinta-cintaan. Jadi itu
interaktif visual novel. Jadi mungkin suka ada guilty pleasure gitu. Ada cowok-cowok ganteng di situ. Tapi nggak cuma itu, jadinya ada cerita horor juga dan 30% dari pemain Jaya Stories itu ternyata cowok. Jadi cowok-cowok di sini silakan kalau mau main habis ini. Walaupun kelihatannya gamenya unyu-unyu ya, ternyata cowok kebanyakan yang main ya. Iya, nah terus habis itu yang hot yang berikutnya adalah kita ada game namanya eSports King. Jadi itu kita kerjasama dengan RRQ. Jadi esports team di Indonesia. Terus kita kerjasama sama mereka. Jadi nanti gamesnya akan rilis hopefully di this year sih. Jadi di akhir tahun ini. Tapi kalau itu tadi Kak Sheni ngomong tentang pembuatan game yang ngebuat happy, gue salah satunya yang download Juragan Cost. Jadi game itu memang ngebuat happy, kenapa? Karena deket banget sama kita. Backsoundnya ada orang jualan bakso, jualan sate, ada angkot lewat. Bahkan sampai ke simpel kayak gue milih orang yang akan tinggal di kos gue itu bener apa enggak, sifatnya gimana, kayak gitu sih. Memang maksudnya nggak bikin stres, tapi lucu aja, bisa buat wasting time, lagi nunggu apa kayak gitu. Kalau lagi stres dia bisa stress reliever juga gitu ya. Iya. Bener. Ya, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk download ya gamenya yang dipunya Agate, oke? Oke, mungkin selanjutnya aku ada yang mau ditanya juga Kak. Jadi ibaratkan setiap industri game itu pasti kan punya keunikan nih masing-masing ya. Nah, kalau dari Agate sendiri keunikannya itu apa sih? Itu dibandingkan dengan industri game lainnya seperti itu. Mungkin keunikannya dari perusahaan game lain sebenarnya kita walaupun kita banyak rilis game yang kayaknya Indonesia banget nih kayak misalnya tadi Juragan Cost gitu ya. Tapi sebenarnya aim kita untuk produk-produk kita tuh mostly sebenarnya ke global market. Kayak contohnya games kita yang di konsol, yang di Switch dan PS4 itu namanya Valkyrian Arc Hero School Story, namanya ribet. Jadi gamesnya itu tuh tentang manajemen sekolahan gitu. Jadi kayak bayangkan Harry Potter tapi kita instead of memanage wizards aja, tapi kita memanage RPG heroes gitu. Jadi karena kalau kita main game RPG gitu waktu kecil gitu ya, atau sekarang juga main game RPG, kita suka wondering nggak sih ini knights, alchemists, wizards ini tuh semua mereka belajar di mana sih? Nah ternyata ada sekolahnya gitu. Jadi kita ada gamesnya di yang tadi tuh untuk kita jadi kepala sekolahnya, kita manage sekolahnya. Nah terus keunikannya, nah itu contoh keunikan dari Agate di mana kita membawa real life experience ke dalam games. Jadi kayak real life experience ini kita juga hopefully yang unik gitu ya, karena kalau dicari di luar sana juga game yang memanage sekolah itu belum banyak sebenarnya. Apalagi yang populer kayaknya masih sangat sedikit gitu. Nah terus kalau ke depannya sendiri kita punya misi untuk membawa bukan kayak ini banget ya, klise banget, kearifan lokal. Enggak sih, cuma maksudnya kita ngerasa bahwa kalau kan tadi kan ke global market ya, ke global market itu gimana caranya kita bisa menang di global adalah bukannya cepet-cepetan kerja gitu, karena kalau cepet-cepetan bikin game itu kalau kita ditandingin sama perusahaan game China itu pasti kita kalah gitu, karena mereka kerjanya jauh lebih keras, orang-orangnya udah lebih jago gitu. Kayak udah nggak kenal istirahat aja. Iya, kerja bagi kuda. Benar, jadi kayaknya kalau lomba cepet-cepetan kita nggak bisa menang. Oleh karena itu kita lebih ngambil angle-nya adalah keunikan dari si gamenya itu sendiri. Jadi gamesnya itu gimana caranya bisa unik adalah dengan tadi membawa kearifan lokal. Kenapa itu sebenarnya bukan klise, tapi karena Indonesia tuh kalau kita perhatiin kan negara yang besar. Cuman kalau di orang Amerika gitu mereka banyak yang belum tahu sebenarnya Indonesia tuh apa sih gitu. Kayaknya kalau kita datang ke US gitu ya, terus oh ya saya datang dari Indonesia, udah pernah ke Indonesia belum gitu. Gue pernahnya ke Bali gitu, Bali itu Indonesia Bali, gitu. Lombok, kayak gitu. Iya, tapi mereka nggak tahu itu tuh part dari Indonesia. Jadi banyak banget yang mereka masih belum tahu, sehingga ini tuh masih sangat potensial gitu untuk dimasukkan ke dalam media game dan jadi keunikan tersendiri. Jadi intinya sih membawa experience yang Indonesia banget yang tadi itu. Tapi juga pasti nggak mungkin mentah-mentah gitu ya, kayak tukang bakso gitu, mungkin mereka nggak ngerti gitu. Iya, betul. Jadi contohnya, jadi kita akan rilis juga game di awal tahun depan. Itu gamesnya itu ceritanya kita jadi dukun gitu. Nah dukunnya dukun. ini Serem juga dukun. jadi isinya tuh nangkep-nangkepin hantu gitu. Nah hantunya itu hantu kayak mak lampir. Sebenarnya nggak cuma hantu sih, jadi kayak ada Gatot Kaca juga. Jadi intinya mythical heroes lah ya. Nah itu tapi kita bikin supaya itu terlihat cool juga sehingga bisa diterima oleh pasar luar. Mungkin
Gitu sih kira-kira. Nah, kalau misalnya kita dengar dari ceritanya Kak Sheni nih, kayaknya bikin satu game aja tuh capek banget gitu, mulai dari research audiensnya gimana, terus habis itu background story-nya, historinya mungkin. Kira-kira kalau misalnya bikin satu game itu makan waktu berapa banyak sih Kak? Dari mulai research pertama mungkin sampai dari planning kali ya, sampai rilis di Play Store atau App Store kayak gitu. Sangat beragam sih ya, jadi ada yang games yang mungkin relatif cepat itu di sekitaran 3-4 bulan, tapi ada juga yang kayak lama banget, yang Caltrian Arc itu tuh kayaknya itu 2,5 tahun deh. Itu pun sebenarnya itu kayak Agatha dengan skala sekarang kita baru bisa mengerjakan project dengan scope yang seperti itu. Padahal game di luar sana misal Call of Duty atau jangan Call of Duty deh, yang kayak misalnya Final Fantasy 15 gitu ya, yang di PS ya, Final Fantasy 15 itu makan waktu 7 tahun gitu kalau nggak salah, jadi lama banget gitu. Jadi seperti itulah.